Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vera Wastika dengan NIM 19211049 kelas BM3 dan saya berkuliah di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dengan jurusan S1 Manajemen. Pada video kali ini dengan mata perkuliahan saya yaitu Manajemen Pemasaran yang dibimbing oleh dosen Ibu Yanti Mayasari Ginting, saya akan menjelaskan mengenai 3 materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Materi pertama yang akan saya bahas itu mengenai STP yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai siklus hidup produk atau product life cycle. Yang ketiga itu mengenai bersaing di pasar global. Dan daripada berlama-lama langsung aja kita ke materi yang pertama. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar merupakan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam berbagai hal kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Melalui definisi tersebut, dapat diartikan juga sebagai proses membagi pasar dengan cara mengklasifikasikan pasar ke dalam bentuk kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran tentunya lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Segmentasi, targeting, dan positioning merupakan 3 serangkaian proses yang harus dijalankan untuk penetapan sebuah strategi bisnis pada suatu perusahaan. Proses tersebut berlaku untuk berbagai jenis produk, baik barang maupun jasa, dengan cara pemasaran baik offline maupun online. Dengan menentukan strategi pemasaran, tentu membutuhkan perencanaan agar terarah dalam mencapai tujuan. Target pasar yang tepat mampu menenangkan para pesaing hingga meraih keuntungan yang merupakan sebagian dari sekian banyak manfaat yang akan diperoleh dengan menyusun dan menerapkan strategi pemasaran. Strategi STP dalam pemasaran sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, sehingga pemasaran secara keseluruhan. Strategi STP tersebut juga berarti serangkaian proses untuk mengkategorikan, membidik pasar yang diinginkan, kemudian memposisikan bisnis produk terhadap pasar. Nah, pada slide kedua, itu saya akan menjelaskan 3 elemen segmentasi, targeting, dan positioning dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar atau segmenting, yaitu tindakan memetakan suatu pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda-beda sesuai persamaan di antara mereka. Yang kedua, penentuan pasar atau targeting, yaitu tindakan mengevaluasikan keaktifan daya tarik masing-masing segmen, lalu membidik salah satu atau lebih kelompok konsumen yang akan disasar. Yang ketiga, tentang penempatan produk atau positioning, yaitu tindakan untuk menempatkan posisi produk di dalam kelompok-kelompok di antara kompetitor. Selanjutnya, pada slide ketiga, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar atau segmenting. Di sini terdapat 4 variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar konsumen. Yang pertama adalah segmentasi geografis, di mana ini membagi pasar menjadi beberapa unit berdasarkan batas-batas wilayah atau daerah seperti kota, kecamatan, atau kompleks perumahan. Misalnya, pasar daerah barat atau pasar daerah timur. Yang kedua, strategi demografis, yang merupakan membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, agama, ras, dan pekerjaan. Faktor-faktor demografis merupakan dasar penyusunan segmentasi pasar yang paling populer karena variabel demografis lebih mudah diukur dibandingkan variabel yang lain. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis, yang merupakan membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Yang keempat, segmentasi perilaku, yang merupakan membagi konsumen menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada pengetahuan, sikap, motivasi, penggunaan, serta reaksi mereka terhadap suatu produk. Slide yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai manfaat segmentasi pasar.
saya ada mendapatkan 5 manfaat. Yang pertama, menciptakan produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Dengan mengetahui segmentasi pasar yang responsif, maka perusahaan dapat membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga perusahaan menempatkan konsumen di garis utama dalam mendesain produk dan menyesuaikan produknya untuk memuaskan konsumen. Yang kedua, analisa pasar. Dengan segmentasi pasar akan membantu seseorang marketing dalam menemukan konsumen yang sangat tepat bagi pangsa pasar produknya. Yang ketiga, menemukan peluang. Setelah menganalisa pasar, perusahaan yang menerapkan konsep segmentasi dengan benar akan sampai pada ide-ide menemukan peluang. Peluang ini tidak harus besar, namun pada waktunya ia akan menjadi besar. Yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan segmentasi dengan baik dan tepat, biasanya mereka akan menguasai perilaku konsumen dan mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Yang kelima adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien, di mana perusahaan akan tahu betul pangsa pasar mereka sehingga perusahaan dapat menemukan strategi komunikasi yang baik dan tepat bagi para konsumennya. Pada slide yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai penentuan pasar atau yang biasa kita sebut dengan targeting. Setelah kita mengidentifikasikan peluang segmentasi pasar, tentunya kita harus melakukan penentuan pasar atau biasa kita disebut dengan targeting. Targeting merupakan proses penilaian dan pengevaluasian segmentasi pasar untuk kemudian memilih dan memfokuskan segmen pasar mana yang akan menjadi sasaran perusahaan. Dalam pelaksanaan targeting, perusahaan harus mengevaluasikan potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmentasi pasar yang telah dikelompokkan. Dengan begitu, perusahaan mampu menyesuaikan antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan dalam mengevaluasi dan menentukan sasaran segmen pasar. Yaitu yang pertama, segmen pasar yang akan dibidik harus cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan. Atau juga dengan segmen kecil, namun segmen tersebut harus memiliki prospek untuk menguntungkan di masa depan. Yang kedua, penentuan pasar harus didasari pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif ini merupakan cara untuk menilai apakah perusahaan telah dimiliki tersebut itu memiliki kekuatan untuk menguasai segmen pasar yang menjadi sasaran atau tidak. Yang ketiga adalah segmen pasar yang menjadi sasaran harus didasari pada situasi persaingan yang ada, di mana dimaksudkan perusahaan harus memperhatikan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik target segmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi seleksi target pasar, di mana ada 3 strategi umum yang dapat digunakan dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama tentang mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Di dalam strategi tersebut terdapat 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Yang A itu tentang undifferentiated marketing, di mana strategi yang memperhatikan perbedaan yang dimiliki masing-masing segmen dan mendesain produk tunggal serta menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar. Strategi ini namun membutuhkan sumber daya dan kemampuan produksi yang jumlahnya besar, serta kemampuan pemasaran yang secara massal. Yang B itu tentang differentiated marketing, yaitu strategi pemasaran massa dengan membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda. Strategi yang kedua itu niche market strategi atau strategi penetapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan membidik upaya pemasaran pada satu atau beberapa segmen dengan tujuannya untuk menghindari kompetitor langsung yang berada pada segmen yang lebih besar. Yang ketiga, concentrated marketing atau strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi, di mana strategi ini hanya berfokus memasarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang paling dinilai memiliki peluang untuk menguasai pasar. Strategi ini lebih banyak diterapkan oleh perusahaan kecil, di mana untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar.
Slide yang ke-8 itu mengenai positioning atau penetapan produk, yang dimana merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah merancang sebuah produk dan bauran pemasaran agar mampu menciptakan kesan tertentu untuk diingat oleh konsumen. Artinya, tahap positioning ini sebagai langkah untuk menentukan bagaimana sebuah produk yang dijual direpresentasikan dalam benak konsumen potensial. Tujuannya agar produk tersebut memiliki nilai lebih dan keunggulan dibandingkan kompetitor lainnya. Sehingga pada tahap terakhir dalam strategi STP ini, seorang marketing harus mampu menganalisa dan menyusun strategi agar dapat memposisikan produk yang ditawarkannya untuk dalam target segmen pasar paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya adalah cara memposisikan produk, di mana saya ada mendapatkan beberapa cara. Yang pertama itu adalah penentuan posisi menurut atribut, di mana memposisikan produk dengan menonjolkan atribut yang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya, seperti harga, ukuran, dan lama keberadaan. Contohnya tuh Disneyland mempromosikan sebagai teman hiburan terbesar di dunia. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat, di mana apa yang sudah kita pasarkan tentunya sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan, di mana menonjolkan unsur produk yang lebih baik dibandingkan pesaingnya dari sejumlah nilai-nilai penggunaan atau penerapan produk tersebut. Yang keempat itu penentuan produk menurut pemakai, yang memposisikan produk sebagai terbaik dan lebih unggul untuk kelompok konsumen tertentu. Artinya target pasar pada positioning jenis ini ditujukan kepada sebuah kelompok atau komunitas. Yang kelima, penentuan produk menurut pesaing, yang dimaksudkan memposisikan sebuah produk secara keseluruhan dengan menonjolkan nama mereknya. Yang keenam, menentukan produk menurut kategori, yang memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Yang ketujuh, penentuan produk menurut harga atau kualitas, yaitu memposisikan produk sebagai bentuk produk yang memiliki dan menawarkan nilai yang terbaik. Slide yang ke-10 itu mengenai tips positioning. Ada beberapa tips dalam merumuskan posisi produk. Yang pertama itu adalah tawarkan solusi, di mana dimaksudkan meninjau kembali mengenai kebutuhan dan potensi masalah yang dihadapi dari masing-masing segmentasi pasar. Dengan mengetahui kendala tersebut, maka seorang marketing akan mampu merancang produk yang tepat yang dapat menjadikan solusi dan menyelesaikan masalah mereka secara efektif. Yang kedua, identifikasi unique selling proposition, yaitu di mana mencari jawaban yang tepat dari sejumlah pertanyaan. Mengapa konsumen harus membeli dan menggunakan produk yang dijual? Hal tersebut bisa ditentukan dari penawaran yang akan diberikan dan tidak dapat ditemukan oleh produk pesaing. Yang ketiga adalah kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik dengan memberikan penawaran yang terbaik, menarik, dan yang sulit untuk konsumen tolak. Slide yang ke-11 itu mengenai kelebihan dari model STP. Yang pertama adalah mengerahkan dan memfokuskan pada strategi pemasaran, seperti dalam penerapan iklan yang tertarget, pengembangan produk baru atau diferensiasi produk dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi pasar. Yang kedua adalah mengidentifikasikan peluang pertumbuhan suatu pasar dengan melihat konsumen baru dan penggunaan produk. Yang ketiga adalah menyesuaikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan. Yang keempat adalah meningkatkan posisi suatu perusahaan menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya yang akan saya bahas materi kedua yaitu mengenai siklus hidup produk atau product life cycle. Siklus hidup produk ini merupakan suatu konsep yang sangat penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya hanya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk atau product life cycle ini merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk di mana sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik lagi ke pasar.
atau bisa dibilang juga merupakan konsep paling penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalami mengenai dinamika bersaing suatu produk. Yang akan saya bahas mengenai siklus hidup produk, yang pertama itu adalah tahapan-tahapan siklus hidup produk, di mana terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama introduction, growth, maturity, decline, dan terakhir termination. Sementara itu, ada juga yang mengemukakan bahwa keseluruhan tahap-tahapan siklus produk ini terdiri atas introduction atau pioneering, rapid growth atau market expansion, yang ketiga slow growth atau turbulence, yang keempat maturity atau saturation, yang kelima decline atau obsolescence. Walaupun dari 2 slide yang sebelumnya, pada dasarnya yang biasa digunakan adalah 4 tahapan tersebut. Yang pertama introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity, dan yang keempat decline. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction, di mana ditujukan untuk membangun kesadaran akan produk yang secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba. Atau dengan kata lain menciptakan primary demand. Untuk kepentingan ini, produk biasanya didesain dengan model yang terbatas guna untuk menghindari terjadinya kebingungan pada calon pembelinya. Di mana ada 4 bentuk strategi. Yang pertama itu adalah strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi, di mana dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walaupun harganya mahal. Yang kedua adalah strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi, di mana dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi, di mana dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuannya untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang sangat besar. Yang keempat adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. Dilakukan untuk menetapkan harga yang rendah yang memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar pemasar tidak membekak. Tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau tahap growth, di mana setelah kita melakukan tahap yang pertama, tentunya kita akan melakukan tahap yang selanjutnya, di mana di sini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu rapid growth atau pertumbuhan cepat, di mana ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk yang diterima dan diminta oleh pasar. Yang kedua adalah pertumbuhan lambat atau slow growth, di mana tahap ini penjualan masih meningkat namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Tahap ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity, di mana di sini terdapat 2 strategi utama. Yang pertama adalah strategi bertahan atau defensive strategi. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini biasanya berupa modifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Yang kedua adalah strategi menyerang atau offensive strategi yang lebih menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini dapat berupa modifikasi pasar, yaitu menggait kelompok bukan pemakai, mengintensifkan penawaran produk kepada non-user, dan merebut konsumen pesaing. Dan tahap yang keempat, itu tahap yang terakhir, itu merupakan tahap penurunan atau decline, di mana penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan itu merupakan gejala tahap decline. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, dan perubahan teknologi, di mana sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap PLC ini, yaitu alternatifnya yang pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua, mengubah produk atau mencari pengguna
atau manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara selektif dan meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan juga. Yang keenam, harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. Yang ketujuh adalah meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Ada beberapa teknik atau cara untuk memperpanjang daur hidup produk. Yang pertama, meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Contohnya seperti untuk hasil maksimal, gunakan pasta gigi sepanjang bulu sikat. Apapun makanan minumannya, tetap teh botol sosro. Yang ketiga, memakai sampo setiap hari agar membuat rambut kita sehat. Yang kedua, mencari fungsi produk dari biasanya. Seperti teh tidak hanya untuk mengeteh seperti di sore hari atau di pagi hari, namun dapat dibuat kreasi menjadi minuman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memodifikasi produk agar tampil baru dan segar baik dari segi isi, kemasan, takaran, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya seperti produk Unilever yang biasanya terus-menerus mengganti isi Pepsodent beserta kemasannya agar selalu tampil baru dan segar. Yang keempat, untuk mencari target konsumen baru, jika pasar yang sudah ada sudah tidak dapat diandalkan, untuk meningkatkan produk penjualannya, maka dapat ditempuh jalan dengan cara membidik segmen pasar baru untuk dibujuk menjadi pelanggan. Contohnya rokok Sampurna Hijau yang tadinya membidik golongan menengah ke bawah kini memulai membidik golongan menengah ke atas untuk memperluas segmen pasar. Materi ketiga yang akan saya bahas selanjutnya itu mengenai knowledge management atau manajemen pengetahuan, di mana pengertiannya adalah kumpulan perangkat, teknik, strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dari pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu obligasi. Fokus dari manajemen pengetahuan adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke dalam bentuk informasi yang bermanfaat hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Manajemen pengetahuan menurut ahli Chuck Journali yang mengemukakan istilah knowledge management pertama kali digunakan oleh Wing pada tahun 1986. Yang dimana saat menulis buku pertamanya mengenai topik Knowledge Management Foundation yang dipublikasikan pada tahun 1993. Knowledge Management ini merupakan kekhususan organisasi atau organization spesifik ketika perhatian dasarnya adalah eksploitasi dan pengembangan organisasional knowledge aset kepada tujuan-tujuan organisasi selanjutnya. Knowledge management bukan merupakan suatu yang lebih baik, tapi untuk mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu yang menjadi lebih baik. Dalam kegiatan manajemen pengetahuan ini biasa dikaitkan dengan tujuan organisasi, semisal untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Pada umumnya, motivasi organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan antara lain yang pertama, membuat pengetahuan terkait pengembangan produk dan jasa menjadi tersedia dalam bentuk eksplisit. Yang kedua, mencapai siklus pengembangan produk yang lebih cepat. Yang ketiga, memfasilitasi dan mengelola inovasi dengan pembelajaran organisasi. Yang keempat, mendaya keahlian orang-orang di seluruh penjuru organisasi. Yang kelima, meningkatkan keterhubungan jejaring antara pribadi internal dan juga eksternal. Yang keenam, mengelola lingkungan bisnis dan memungkinkan para karyawan untuk mendapatkan pengertian dan gagasan yang relevan terkait pekerjaan mereka. Yang ketujuh, mengelola modal intelektual dan aset intelektual di tempat kerja.
Selanjutnya, cara memahami manajemen pengetahuan, di mana pengetahuan bukanlah sekedar informasi. Pengetahuan bersarang bukan di wadah tempat disimpannya informasi, semisalnya basis data, melainkan berada di pengguna informasi yang bersangkutan. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara pengetahuan, informasi, dan data. Memahami beda antara ketiganya sangat penting dalam memahami manajemen pengetahuan. Transfer pengetahuan salah satu aspek dari manajemen pengetahuan dalam berbagai bentuk dan telah lama dilakukan. Contohnya, melalui diskusi sepadan dalam kerja atau magang atau perpustakaan perusahaan, pelatihan profesional, dan program mentoring. Walaupun demikian, sejak akhir abad ke-20, teknologi tambah telah ditetapkan untuk melakukan tugas ini, seperti basis pengetahuan, sistem pakar, repositori pengetahuan. Selanjutnya mengenai pasar global. Pasar global merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap impor dan mengganggu ekspor. Pasar global ini merupakan pilihan yang sangat strategis dan menarik bagi perusahaan, akan tetapi bukanlah sumber daya strategis satu-satunya. Kebijakan pasar bebas tidak berarti pemerintah meninggalkan semua kontrol dan pajak impor dan ekspor, melainkan menahan diri dan tindakan yang khusus dirancang untuk menghambat perdagangan, seperti hambatan tarif, pembatasan mata uang, atau kuota impor. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ditantang untuk menjadi lebih bersaing secara strategis dalam pasar domestik mereka. Yang terakhir mengenai strategi menghadapi persaingan pasar global. Yang pertama adalah pemilihan produk. Dalam memilih produk yang akan dipasarkan ke global, sebaiknya kita memilih produk sebagai berikut. Yang pertama itu adalah produk yang mampu bersaing dalam segi kualitas. Yang kedua, tingkatkan diferensiasi produk dengan menambahkan keunggulan pada sebuah produk. Atau memilih produk yang the first atau the best. Yang kedua itu adalah mengenai perang harga, di mana 4 langkah menentukan harga dasar, yaitu menetapkan elastisitas harga dari permintaan, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Yang ketiga, tetapkan sebuah biaya yang sehubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilihlah harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Yang ketiga, mengembangkan modal manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kualitas SDM yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Jika diproduksi oleh SDM yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan pasti produk yang berkualitas. Yang keempat adalah moving, caring, dan innovating. Moving merupakan kemampuan perusahaan untuk mengadaptasikan antara harapan konsumen terhadap suatu produk dan kemampuan untuk memenuhinya. Moving harus disertai dengan caring dan innovating. Caring merupakan kepedulian terhadap konsumen. Sedangkan dalam tahap caring ini, perusahaan berusaha memahami sebaik mungkin apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, inovasi dalam bidang produk ini meliputi kelengkapan produk dan juga teknologi terbaru. Yang kelima adalah strategi pemasaran, yaitu bisa menggunakan iklan yang efektif dan kreatif, pengarahan seni, hanya dialog atau narasi pendek yang digunakan dalam iklan televisi, atau humor yang digunakan untuk menciptakan ikatan perasaan bersama. Yang keenam adalah keunggulan lokasi. Keunggulan lokasi ini di mana dia harus memiliki akses yang lebih mudah terhadap biaya tenaga kerja yang murah, energi, dan sumber daya alam lainnya. Yang ketujuh adalah strategi aliansi, di mana strategi aliansi dan perjanjian kerjasama adalah kekuatan yang sangat bermanfaat dan berarti bagi perusahaan dalam industri yang sama untuk bersaing pada skala global dengan menjaga tetap kebebasan mereka. Yang kedelapan adalah strategi pemayaran pasar, di mana tujuannya itu untuk memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi seraya mempertahankan tingkat komitmen sumber daya yang rendah. Yang kesembilan adalah memandang kompetisi sebuah energi,
di mana kompetisi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pusaran yang dengan demikian maka negara Indonesia akan menjadi lebih siap dan optimis dalam menghadapi pasar global. Demikianlah penjelasan saya mengenai 3 materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu semua tadi mengenai 3 materi yang sudah saya bahas, yang saya lampirkan melalui PowerPoint agar memudahkan para pembaca dalam memahami materi saya. Dan bagi teman-teman yang sudah membuka video saya, jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe agar memudahkan penilaian video saya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.